Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hidup bagi Kristus, karena hidup kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam persekutuan yang indah siang ini. Kami merasakan dan mengalami Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sayang kami, Kau peluk kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu yang boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah. Ajar lagi kami tentang jalan-jalan-Mu, tentang apa yang menjadi isi hati-Mu dan pikiran-Mu Tuhan, supaya sungguh kami boleh memanifestasikan hidup kami bagi Engkau dengan benar. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah dengan leluasa. Roh Kudus bekerja. Kami siap untuk mendengar, menerima, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya akan mengucapkan selamat untuk tempat yang baru yang indah ini. Walaupun saya waktu syukuran atau pentahbisan atau apapun itu namanya tidak diundang. Tapi saudara tidak undang saya juga, saya tambah gemuk loh. Betul ya saudara? Ada orang ketemu saya, kok bisa nambah bulat gitu. Berarti Ibu Lasma pintar menurut saya. Amin. Haleluya. Tadi saya udah pamit kan, kalau live streaming ini nggak apa-apa katanya, nggak pakai masker. Bukan, Pak Henry izin ya. Oke, baik teman-teman yang terhubung di live streaming, Tuhan berkati saudara. Sudah punya antusias luar biasa karena dengan cara yang unik pun sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar tentang menghidupi keinginan roh. Kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? Nathan boleh tampilkan kenapa? Hermon. Oh, sekarang ganti Hermon. Oh, Hermon itu bulan 2 ada salju loh. Saya yakin kamu tiap bulan 2 pasti segar. Enggak, setiap hari pasti segar dan sejuk ya. Saudara, kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? Tema kita kan menghidupi keinginan roh. Kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? 1. Galatia 5 ayat 24 bilang, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? Nah, Herman, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Amin, saudara? Saudara milik Kristus, benar? Saudara milik Kristus, amin? Amin. Saudara telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Yes, ya. Karena dia nyontek di sesi 1 tadi. Benar Pak. Makasih ya Pak. Kami nyontek ya, di sesi 1 ya. Saudara, perhatikan baik. Saudara milik Kristus, ya, dengan tegas. Saudara telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah, itu jawaban yang susah tuh. Ya, saya yakin saudara pasti berjuang untuk itu. Amin, saudara. Saya yakin itu. Nah, perhatikan kata telah. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah. Ada kata telah, bukan akan. Kata telah ini kata yang sebetulnya muncul atau dimunculkan oleh Paulus berkaitan dengan kata ini harus jadi pengingat buat kita. Ketika saudara digoda dengan kedagingan saudara yang berdoa, ingat, milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Itu pengingat buat kita. Digoda oleh kedagingan yang berdosa, ingat, milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu makna kata telah yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah jaminan. Saudara dijamin karena saudara milik Kristus, saudara dijamin, dimampukan untuk menyalibkan
daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Dimampukan. Haleluya. Kenapa kita tadi jawabnya agak ragu-ragu? Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Karena gini. Kita sering kali ragu jawab, ya, karena gini. Karena kita sering tidak mau dimampukan. Semua kita ya, sama, saya juga berjuang, kita semua berjuang. Cuma persoalannya saudara dan saya mau gak dimampukan? Lucu loh saudara. Kadang kita itu memilih untuk asiklah, daging aja lah. Nyamanlah, daging aja lah. Padahal saudara dimampukan, sebab saudara milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, harusnya menguasai saudara siapa? Kristus. Pemilik itu suka-sukanya memperlakukan apa yang dia miliki. Benar gak saudara? Cuma persoalannya saudara, perhatikan, saudara dan saya seringkali tidak mau dimampukan. Loh saudara jangan salah loh, ada orang yang tidak mau keluar dari kesusahan hidupnya. Muntah susah teh asa aya nu kurang gitu. Amun teu ribet teh siga kumaha gitu loh, tidak bervariasi hidup teh. Amun teu pasea teh kumaha gitu, asa sepi gitu. Mata Pak, saya mah Pak sehari komit dengan suami 3 kali pasea. Lucu loh saudara. Saudara dan saya itu dimampukan untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Cuma persoalannya, mau nggak kita dimampukan? Aduh, Pak Binsar ngampuni dia. Dia tuh lukain aku tuh parah banget. Nah itu daging. Roh datang, aku akan memampukan engkau untuk mengampuni dia. Kehela. Tunggu. Sorry ya, aing can lila menikmati luka ini teh. Aing teh yang lila menikmati luka itu teh. Can wareg, belum kenyang. Aku belum lama menikmati luka ini. Kan sekarang mah bahasa aing di mana-mana loh. Anak-anak muda teh cerita bahasa Indonesia bukan? Saya dulu gitu ya, tapi dia tuh datang coba aing kan gak enak dan benar-benar ini saya ada Komsel Marketplace melayani hari Rabu. Itu ada yang kesaksian, leadernya lagi saudara yang bersaksi. Saudara ya saya yang ngidam. Suatu ketika ada teman saya, ya karena aing teh kan gak mungkin dan benar-benar. Dan aing itu sekarang tuh kata aing tuh itu saya gitu loh saudara. Saya luka. Saya masih gak suka. Tapi Tuhan mau mampukan kita beresin itu. Tapi terkadang kehela, can wareg. Belum kenyang gua nikmati ini. Lucu loh. Kita tuh mau diajak keluar dari keterpurukan, kitanya udah terlanjur betah di keterpurukan itu. Dijauhkan Tuhan dari hidup kita. Amin saudara. Dijauhkan Tuhan. Kita gak mau, malah kita menikmati hal-hal yang sebetulnya bukan berasal dari roh Allah dalam hidup ini. Kita gak mau. Yang kedua, kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? Hermon. Buka Alkitab masing-masing, gak usah ditampilkan Hermon. Roma 8 ayat 6. Mari kita lihat ini. Yang kedua, mengapa kita harus menghidupi keinginan roh? Yang pertama, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Yang kedua, karena keinginan daging, Roma 8 ayat 6 adalah, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mengapa kita harus menghidupi keinginan roh, Hermon? Karena keinginan daging ujungnya maut, kematian. Kata Alkitab, bukan kata saya. Bukan kata pengurus wilayah GBI, bukan kata ketua sinode GBI, bukan kata Alkitab. Keinginan roh itu ujungnya maut, kematian. So, saudara, hidupi aja keinginan daging. Percaya, mati, saudara. Enggak, Pak Binsar, saya berkali-kali menghidupi keinginan daging. Rakyat bernapas tuh mati. Loh, mati di sini bukan berhenti bernapas, saudara. Hermon munculkan semua Hermon, klik berkali-kali. Kebencian dan akar pahit
mematikan panggilan kita untuk jadi berkat. Kegelisahan dan kesusahan mematikan berkat sukacita surga dalam hidup kita. Kekhawatiran mematikan janji-janji Tuhan dalam kita. Bukan mati tidak bernapas, dikubur, dipandu, di Kerkhof atau di mana. Bukan, saudara. Kita sedang ada dalam kematian dari semua panggilan Allah yang sebetulnya harus saudara dan saya nikmati. Kebencian, akar baik, produk kedagingan, saudara. Kegelisahan, kesusahan, produk kedagingan. Kekhawatiran, produk kedagingan. Masih banyak. Haleluya. Kita mau lepas dari ini. Jadi mengapa kita harus menghidupi keinginan roh? Karena keinginan daging ini. Kan lawannya menghidupi keinginan roh, menghidupi keinginan daging. Keinginan daging ujungnya maut atau kematian. Beda dengan keinginan roh, Hermon. Kalau keinginan roh itu ada hidup dan damai sejahtera. Hidup, terus hidupnya damai sejahtera gitu loh, saudara. Hidupnya nggak disertai dengan kematian dari sebetulnya panggilan yang Tuhan mau hidupkan dalam kita. Hidup dan damai sejahtera. Makanya Petrus karena memberitakan Injil di penjara, besoknya mau dihukum mati, malamnya tidur nyenyak. Kenapa? Karena damai sejahtera. Makanya Yesus ada di buritan kapal, sementara kapal itu diombang-ambingkan oleh badai yang luar biasa, saudara. Yesus bisa tidur nyenyak di situ. Apa Binsar tahu dari mana Yesus tidurnya? Ya nyenyak lah. Udah digini-gini gak bangun-bangun. Kalau tidur gak nyenyak, pintu ngebuka aja krek, bisa bangun kita. Itu tidur gak nyenyak itu. Kalau tidur nyenyak, mas saudara, mau ribut di kiri kanan juga tetap aja. Ya kan, itu pengalaman saudara kan? Dengan saya sampai istri dan seterusnya. Itu nyenyak, saudara. Sampai akhirnya harus dibangunkan. Saudara tahu waktu Yesus dibangunkan, apa yang Yesus lakukan? Dia berdiri di atas kapal dan dia menghardik ombak itu. Diam dan tenanglah. Saudara tahu, ombak itu diam. Dengar baik ini, saudara. Saya mau bicara hal ini penting. Saudara dan saya hanya akan punya otoritas atau daya kendali terhadap badai yang saudara di dalamnya bisa tidur nyenyak. Coba mikir sebentar. Maksudnya si Pak Binsar itu biasa pusing-pusing kia orang teh ibadah teh, aduh, di luar ge ditita menangkap definisi di dia, ayeuna ditita menangkap definisi. Ulang. Saudara akan hanya punya otoritas atau daya kendali terhadap badai yang di dalamnya saudara bisa tidur nyenyak. Petrus besoknya dihukum mati, dihadapi itu dengan tidur nyenyak. Maksud tidur nyenyak ini istilah tenang maksudnya. Damai sejahtera. Petrus besoknya mau dihukum mati, malamnya tidur nyenyak. Yesus ada di gelombang yang luar biasa, tidur nyenyak. Tunggu akan dihukum mati, isuk dapat sang tukang tagih, dia orang bisa sare begini. Besok hadapi persoalan yang berat, ya, malam ini susah tidur kita. Nah, kalau kita susah tidur dengan persoalan-persoalan itu, sudah nggak akan punya daya kendali. Makanya hidupi keinginan roh. Kumaha tapi papi itu aduh isuk teh kumaha papi geus me. Ini ngapain dipikirin daya enam penting atau malam itu Tuhan tentukan untuk istirahat, lain mikiran persoalan. Udah tidak kepikiran itu papi teh. Udah tidur aja. Memang malam itu tidur. Lihat kiri kanannya, lihat. Malam teh tidur, itu yang mikiran. Tidur malam itu, jangan mikiran yang lain-lain. Tidur, udah Tuhan sudah tenggelamkan matahari. Jep, sare, jep. Haleluya. Kalau saudara bisa tenang menghadapi masalah, saudara akan punya daya kendali atas masalah itu. Tapi kalau saudara nggak bisa tidur, masalah mengendalikan saudara. Oh kalau gitu Pak Binsar, saya punya kenalan dekat dokter.
Kata Pak Binsan, kalau ada masalah kita bisa tidur nyenyak, kita akan punya daya kendali. Saya meminta resep obat tidur kalau gitu. Oh, bukan dengan obat tidur, dengan damai sejahtera. Saudara tahu, Hermon, kenapa kita bisa hidup dan damai sejahtera? Karena keinginan roh itu pasti nuntun kita kepada firman, kepada kebenaran. Klik lagi Hermon, sekali lagi. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, roh itu akan membawa kita kepada segala kebenaran. Dengar baik, di mana ada kebenaran, di situ ada pinter. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, ada damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, orang yang menghidupi keinginan roh, Hermon, mengaitkan semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Dia gak akan marah dengan hidupnya. Dia gak akan marah dengan situasi, kondisi, dan terlebih dia gak akan marah dengan Tuhan. Bahaya loh saudara, orang yang marah dengan hidupnya. Saudara tahu ciri orang yang marah dengan hidupnya? Dia hancurkan hidupnya. Beda orang yang mau menerima hidupnya, menerima dirinya, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi atas dia. Dia gak akan hancurkan hidupnya, dia akan bagikan hidupnya. Dunia hari-hari ini perlu dengar kesaksian orang-orang membagikan hidupnya, sekalipun yang dihadapi tidak mudah. Oh, mun kesaksian berkat, wah emang tuh saudara. Itu aneh. Coba saudara bersaksi, saya divonis dokter, sakit penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Tapi di balik itu saya percaya ada Tuhan, sang dokter di atas segala dokter yang akan menyembuhkan saya. Dan saudara tetap antusias melayani Tuhan, saudara tetap sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah. Hari-hari ini dunia membutuhkan kesaksian-kesaksian seperti itu. Saudara, kalau Paulus kita undang kesaksian di sini, pembicara, pendeta Binsar Sagala, kesaksian Rasul Paulus, itu dibalik gitu. Tapi gak apa-apa lah, Rasul Paulus yang kesaksian. Saudara tahu itu Rasul Paulus kesaksian isinya apa, Pak? Puji Tuhan saudara, puji Tuhan saudara, saya dulu orang yang sangat disegani, saya punya semua, saya disanjung, pengetahuan saya hebat, saudara, saya nyaman, saya aman, sebab saya punya banyak pasukan. Puji Tuhan, saudara, setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sekarang dikejar-kejar, saya sekarang gak punya apa-apa. Setiap saya melayani, saya harus memikirkan kemana jalan keluar yang aman, sebab setiap saya sudah melayani Tuhan, pembunuhan yang mengintai hidup saya. Dan saudara perlu ketahui, ada satu penyakit dalam saya yang saya sudah berdoa puasa, tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Indahnya mengiring Tuhan. Bisa tak gitu, saudara? Pak Gembala, ada jemaat nih. Kenapa ya setelah dibaptisnya persoalan jadi tambah banyak? Bohongan bet dibaptis. Yesus dibaptis juga dibawa roh ke padang gurun, bukan dibawa roh ke padang rumput. Tapi kan ada jaminan orang melakukan perintah Tuhan itu ada dalam kemenangan. Jangan takut perang, takutlah kalah. Tapi kita gak usah takut kalah, karena kita dijamin menang. Tiap perang, senyumlah. Kemenangan akan datang lagi. Gitu, saudara. Tiap ada masalah, jalan keluar akan aku lihat lagi. Jalan keluar yang lebih bervariasi. Jalan keluar yang lebih unik, saudara. Hubungkan semua yang terjadi itu dengan hal-hal yang bernilai kekal. Dilukai, kadang kita perlu dilukai supaya kita ngerti, saudara, apa arti dilukai, sehingga kita bisa memulihkan orang yang terluka. Dilukai perlu supaya kita gak tinggi hati, saudara. Dilukai perlu supaya kita gak berpikir kita yang lebih hebat dari semua orang. Itu kan mengaitkan dengan perkara-perkara kekal. Hermon. Jadi bukan Lex, Hermon. Sekali lagi si Herman, tiap bilang Herman, diklik, Herman diklik. Orang yang menghidupi keinginan roh, ya, mengutamakan pencarian terhadap Allah, memberilah kekal. Saudara cari apa di dunia ini?
Cari duit itu salah, cari karir nggak salah, cari teman hidup nggak salah. Tapi saudara, utamakan pencarian yang bernilai kekal. Cari duit nggak salah, tapi pastikan dalam pencarianmu itu ada hal-hal yang bernilai kekal. Kau dipercayakan berkat, kau jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin, saudara. Karirmu meningkat, kau jadi orang yang punya keputusan terhadap satu kebijakan di sebuah komunitas. Buat keputusan-keputusan yang mensejahterakan banyak orang. Katakan amin. Tuh, orang yang mengutamakan pencarian terhadap hal yang bernilai kekal. Yang terjadi dikaitkan dengan hal bernilai kekal. Pencarian dikaitkan dengan hal bernilai kekal. Hermon. Lihat saudara, dua kisah ini, Kejadian 50 ayat 20 itu kisah Yusuf yang dizolimi oleh saudara-saudaranya. Katakanlah begitu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudaranya bisa bilang gini, maksudnya kumaha bang? Maksudnya gimana Yusuf adikku? Maksudmu tuh gimana? Kok Allah merekakan yang baik untuk kamu? Bukannya kamu kita masukin ke lubang sumur? Bukankah dari sumur kamu dijual kepada saudagar Arab? Bukankah di pasar budak kamu kemudian diambil? Bukan jadi pejabat, jadi pembantu di rumah Potifar? Bukankah di rumah Potifar kamu difitnah dan kemudian masuk penjara? Bukankah di penjara kamu dilupakan juru minuman raja? Apa si Babin Sar pada sok baca Alkitab? Nukia tadi. Itu dongeng di mana? Di Alkitab. Lucu loh saudara, tapi dia bisa bilang Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hermon 2 kali. Kalau Hermon 2 kali itu maksudnya kliknya 2 kali Hermonnya. Kita lupa briefing tadi. Ini menghidupi keinginan roh itu ini sudah. Tapi beda dengan orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Musa ke tanah ke padang gurun, melewati padang gurun dong untuk ke tanah Kanaan. Di padang gurun mereka bersungut-sungut, mereka bilang gini, Musa kurang ajar kamu. Di Mesir kita makan daging, makan kuali berisi daging, makan di dalam kuali berisi daging. Kita makan enak-enak di sana. Sekarang kamu bawa kami ke padang gurun untuk kami mati di sini. Musa, nggak ada tempat yang lebih indah mati. Kok di padang gurun? Lo lihat orang Israel mereka-rekakan yang jahat atas dirinya. Hermon 2 kali. Ini menghidupi keinginan daging. Saya mau tanya, Tuhan merencanakan mereka mati di padang gurun? Bukanlah, saudara ada di rumah perhatikan yang ikut live streaming. Tuhan gak pernah rencanakan umat Israel mati di padang gurun. Tuhan rencanakan bangsa Israel melewati padang gurun. Tuhan gak izinkan saudara mati di dunia ini. Tuhan izinkan saudara melewati dunia ini. Katakan amin. Si Pak Bin Sarma Tuhan terus kena gawennya naon atuh kudu melewati dunia langsung ke surga atuh. Saudara masuk protes wae. Kan saudara dan saya dibentuk dilatih di sini saudara. Ujung-ujung langsung ke surga tuh saudara bingung. Can pernah latihan praise and worship. Ujung-ujung di surga itu sahas. Ini karena ria nih kan. Ini karena ria minder saudara. Mau di surga minder. Udah gak usah protes Pak Bintar, salah itu ajaran. Masa di surga ada yang minder? Surga itu sempurna, gak ada yang minder. Nyaho saya kayak mah hanya perumpamaan aja. Pendeta tuh kudu hati-hati ada ngomong itu saudara. Enggak itu langsung viral. Ya, saya tahu di surga gak ada yang minder lah. Ini mah cuma kan ilustrasi. Siapa tahu ada yang rekam ini. Ilustrasi. Di surga gak ada yang minder. Haleluya saudara, puji Tuhan. Nah kita masuk ke poin berikut. Cepat sekali waktu ini ya. Gak tahu ini apakah tabnya si Mas Kus ini tuh direkayasa supaya cepat gitu, supaya bisa supaya udah selesai lah gitu. Ini direkayasa tuh gimana ini tabletnya? Merek apa ini? Pasar gelap tuh. Saya ada timekeeper soalnya di sini gede angkanya. Saya bilang sama Mas Kus nggak ada yang lebih gede. Emang gua Mas Kus thank you. Aduh ini hamba Tuhan yang berarti hamba banget. Soalnya tadi dia keliling-keliling loh saudara cari makanan ringan buat saya. Padahal saya nggak minta.
Nah itu saudaraku, jangan banyak minta-minta. Nggak minta tuh masa malah dikasih. Keliling sampai ke Jogja apa ke gereja, padahal dia main musik, dia belanja juga. Itu bersyukur Ibu Christine tuh. Kalau nggak panjang umur Ibu Christine terlalu. Bagaimana kita menghidupi keinginan roh? Pertama caranya, menyangkal keinginan daging. Sangkal keinginan daging. Herman, nih yang harus disangkal tuh ini nih. Ini baru sebagian ini saudara, belum semua. Makanya Paulus tulisnya gini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Makanya ada kata dan sebagainya. Masih banyak. Gak usah ditulis, dan kita sebenarnya mengerti mana yang kedagingan teh. Tahu kita juga, oh iya salah, oh iya tapi bahaya. Nah ini kan seringkali bahaya. Nah gitu seringkali kita sudah, padahal kita juga tahu, nah itu salah, dosa itu bahaya. Herman, apa sih artinya menyangkal keinginan daging? Menyalibkan kedagingan. Dan Herman, menyangkalnya dengan salib Kristus. Herman, tuh. Sakit nggak saudara? Mana gambarnya? Sakit nggak? Itu Yesus senyum-senyum atau nggak di situ? Itu yang keluar itu keringat atau darah? Darah. Sakit. Saya harus jujur ngomong, menyalibkan kedagingan tuh sakit. Tapi dengar, ada sulung dari kematian kita. Ada sulung dari kebangkitan kita. Ya sakit menyalibkan keinginan daging. Makanya salibkan keinginan dagingmu bersama salib Kristus. Ada sulung penderitaan kita di sana. Ada sulung kematian kita di sana. Kita dijamin kita bersekutu dengan Dia karena kita milik Kristus. Ada yang sudah melewatinya. Dan kau diberi hak istimewa juga untuk melewatinya. Dimampukan. Katakan amin saudara. Mari kita bersekutu dengan kematiannya. Mati bagi hidup yang berdosa. Mati bagi hidup yang mengumbar-ngumbar kedagingan. Mati bagi hidup yang diintimidasi oleh kejahatan. Saudara tahu kejahatan itu apa? Semua perbuatan yang kita lakukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Semua. Kejahatan adalah semua yang kita lakukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Jadi fokusnya aku. Saudara tahu pencapaianku untuk diriku itu jadi musuh seringkali dalam kita. Kita bertengkar dengan diri kita. Kita bilang, aduh ini baru nyampe segini. Bedakan saudara punya pencapaian dalam konteks visi dengan pencapaian yang membabi buta. Buat saudara terintimidasi terus. Pelayanan gue kayak gini aja pelayanan. Aduh, si itu udah gini, si itu udah gono, si itu udah gene. Kita gak sejahtera dengan diri kita. Kita gak aman. Bahaya itu. Kita mau mati bersama kematian Kristus bagi itu semua. Katakan amin. Tapi jangan lupa, jangan mati terus. Kita punya sulung kebangkitan. Bangkitlah untuk hidup yang baru. Hidup yang model apa? Hidup yang menghidupi keinginan roh. Keinginan roh itu apa? Simple. Keinginan roh adalah melakukan firman. Karena di mana ada kebenaran, firman itu kebenaran, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan. Nah ini yang roh. Next, Herman. Nah ini hidupi. Yang tadi disangkal, disalibkan. Yang ini hidupi, saudara. 9 ini. Rindukan ini terus. Doakan ini supaya terjadi dalam hidup kita. Doakan terus, saudara. Rindukan ini. Tuhan kasih itu. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kuasa diri. Tuhan, biar itu ada dalam diriku. Terus memenuhiku ya Tuhan. Lihat Tuhan, aku mau hidup di dalamnya. Tuhan, kau tahu kerinduanku. Doain itu, saudara. Jadi yang pertama menyangkal kedagingan. Bagaimana kita menghidupi keinginan roh, menyangkal kedagingan. Yang kedua, Hermon,
Coba lihat 2 ayat ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Dari 2 ayat ini kita tahu kesimpulannya. Kita harus buat keputusan. Buat keputusan, saudara. Putuskan, saudara, siap dimampukan. Kan sering kali itu. Kita tuh sering berdalih gini. Putuskan atau lakukan kebenaran. Diputuskan aja. So ambil keputusan. Aduh, gak sanggup lah kita ini masih dulu. Ya, saya setuju itu. Kita gak sanggup. Putuskan, saudara, siap dimampukan. Ulang. Putuskan untuk saudara siap dimampukan. Ambil keputusan itu. Ya Tuhan, saya siap untuk kau mampukan. Itu. Haleluya. Amin, saudara. Yang berikutnya, apa? Tekun menghidupi keputusan itu. Jadi sudah buat keputusan, harus ditekuni. Karena kalau nggak ditekuni, ya saudara, naik turun. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 12. Coba buka Alkitabnya masing-masing. Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan bilang begini. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, katakan amin, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat, menekuni keputusan yang kita ambil itu bukan karena kita ingin dapat berkat. Ayat ini bilang, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Tekuni keputusan itu. Tekuni untuk menghidupi keputusan itu. Tekun dalam menghidupi keputusan kita. Gimana caranya ya supaya kita bisa bertekun? Saudara harus terus kenyang dengan firman. Harus terus kenyang. Saudara harus punya waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Harus, saudara. Gak boleh enggak. Saya dengan Ibu Lasma itu diizinkan Tuhan pelayanan couple. Cukup banyak couple yang kami layani. Bukan karena kami hebat dijauhkan Tuhan, bukan. Tapi saudara tahu serangannya ke kita juga gak gampang. Makanya saya setiap hari dengan Ibu Lasma komit setelah kita mesbah keluarga, kita berdoa berdua. Setiap hari ada waktu kita berdoa berdua. Mendoakan khusus pernikahan kita. Mendoakan khusus hubungan kita. Kalau kita gak maintenance dengan itu, saudara, kita naik turun. Jangan salah loh, saudara. Kita terima konseling suami istri. Wah, kararaco itu cerita-cerita nanti musarakan, saudara. Itu kita kan nampung nih. Itu kalau gak dibuang tuh sampah-sampah itu, wah, bisa serangan balik sama kita. Pak Henry mau kasih tahu, udah Om Yonas dulu pelayanannya kan kayak gitu ya. Kesembuhan, pemulihan, tuh lihat. Ini tabletnya rusak kayaknya. Ya. Ini tablet rusak ini. Kok udah habis? Padahal masih 5 menit lagi loh. Coba diservis ke Samsung atau kemana lah. Ganti yang baru. Enggak, ini kan hanya saya lihat, nggak ada saksi toh. Makanya beli yang agak gede digantung langsung. Supaya kita menyaksikan. Ini. Lanjutkan, Pak. Ini juga langsung mati. Oh Tuhan Yesus. Oh kejam sekali ya GBI Sumbersari, benar-benar masih ada 1 poin loh. Aduh Tuhan, baik. Lanjutkan. Oh ada. Ini kesayangnya. Iya. Memang. Udah gak diundang ucapan syukur. Udah saya aduh. Nah, tuh saya diundang atau itu betah jeng saya mah. Oh, salah teknis. Oke, sorry. Ya. Oke, saya nggak yakin juga, nggak mungkin GBI Sumbersari itu nggak sayang sama saya, nggak mungkin. Sayang banget lah. Aduh, kok mau para prianya? Wah, kita saling tahu kan, para pria kan, pembinaan kaum pria beberapa sesi itu kan. Bagaimana ibu-ibu dijelek-jelekkan. Ya, oke. Yang keempat terakhir. Ada dalam komunitas. Ada tuh pria GBI Sumbersari, bagus tuh. Ada wanitanya, Bu Gembala? Ada wanitanya, ada youth. Aduh menarik, itu komunitas. Komunitas itu bukan hanya saling mengingatkan loh. Komunitas itu ajang pelatihan. Di komunitas juga kita diuji. Tapi kita perlu tempat itu.
Selain keluarga ya, keluarga yang paling mantap lah untuk menguji kita tuh, paling mantap tuh keluarga. Tapi kan ada komunitas lain yang lebih luas. Haleluya. Walaupun tablet ini tidak berfungsi dengan baik, tapi saya harus akhiri khotbah ini. Selamat menghidupi keinginan roh. Lihat kiri kanannya, selamat ya. Itu. Selamat hidup dan damai sejahtera. Buat keputusan, sangkal keinginan dagingmu dengan salib Kristus. Buat keputusan, tekuni menghidupi keputusan, dan ada dalam komunitas. Kenapa kita harus menghidupi keinginan roh? Masih ingat? Karena kita milik Kristus. Dan karena keinginan daging berakhir kepada maut dan kematian. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap. Kami mau tekun menghidupi keputusan kami. Dipimpin oleh Roh. Hidup di dalam Roh Allah yang kudus itu. Lagi umat Tuhan, mari gereja Tuhan, kita diingatkan, kita hidup bagi Kristus. Hatiku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, haleluya. Yesus Tuhan, dunia gak bisa, kedagingan kami gak bisa memisahkan kami. Kami mau sungguh-sungguh siap dimampukan. Haleluya. Haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. Biar ini ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Kau mati bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Stop dengan terus-menerus menghidupi keinginan daging yang berdosa. Stop. Kami mau dimampukan. Haleluya. Oh, dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Dari kasih-Mu. Saudara, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kanan kita. Rindukan buah roh itu terus mengalir dalam kita. Terus kehidupan kita bertumbuh ke arah Kristus. Bapa, dalam nama ini Yesus, Kau lihat tangan-tangan kanan kami yang terangkat. Tanda kami menyadari, kami mengerti bahwa sungguh kami harus menghidupi keinginan roh itu, supaya kami mengalami hidup dan damai sejahtera itu.
Berkat kuasa firman Allah kami terima siang ini. Terima saudara dengan iman, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada dalam hidupmu dan tinggal di dalam hidupmu. Berkat kuasa firman Allah yang sudah diberitakan. Terpujilah namamu. Turunkan tangan kanan kita. Berkatmu atas gereja ini. Gereja yang Tuhan sudah bentuk, tentukan ada di tempat ini. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja kesaksian. Akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Berkati mulai dari para pemimpin, gembala, semua para pelayan, bahkan jemaat bergandengan tangan mengerjakan amanat agung Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk.